Ya, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan kembali ya untuk yang tadi. Nah, ini saya share screen kan lagi. Ya, di sini saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Tadi kita sampai ke memasukkan teks 3D di sini. Nah, coba kita ingin pindahkan ya Bapak dan Ibu teks 3D ini ke area yang ada di tengah misalnya. Nah, karena ini kan masih belum sesuai lokasinya, kita coba pindahkan dengan mengeklik teksnya. Nah, sampai muncul warna kuning, garis kuning seperti ini. Kemudian kita tahan dan geser. Nah, jadi sama ya Bapak dan Ibu caranya untuk memindahkan teks ataupun objek 3D itu seperti itu. Jadi syaratnya harus muncul dulu nih garis kuningnya, kemudian ditekan lama dan digeser seperti itu. Nah, sama juga dengan yang 3D tadi ya Bapak dan Ibu, ketika ada garis kuning di sini, Bapak dan Ibu bisa perhatikan di sini, ini bisa diedit teksnya, jadi bisa diganti. Kemudian ini ada multi select, kemudian ini ada mirroring, duplicate, dan juga ini untuk menghapus. Jadi sama seperti yang 3D tadi. Nah, kita coba yang multi select ya Bapak dan Ibu. Nah, kita klik dulu yang multi select-nya. Nah, kemudian di sini ada perintah drag your finger to do multi select. Nah, jadi arahkan ke sini ya Bapak dan Ibu. Jadi di drag ke seluruh objek yang ada di sini. Nah, supaya nanti bisa terpindah. Nah, seperti ini. Di drag seperti ini, kemudian kita lepas. Nah, ini belum kena semua. Kalau hanya satu seperti itu. Nah, kita coba lagi, klik. Kemudian kita ambil. Nah, ini berarti belum kena semua. Jadi, kalau ingin memindahkan, itu diusahakan kena semua ya Bapak dan Ibu. Ini objeknya. Jadi, untuk garis kuningnya ini ada di kedua objek ini. Jadi nanti bisa dipindahkan secara keseluruhan. Nah, itu untuk 3D objek dan juga teks. Nah, selain itu, Bapak dan Ibu di sini, di menu yang tanda plus ini, Bapak dan Ibu ada menu image. Nah, di sini bisa ditambahkan ya, Bapak dan Ibu, bisa ditempatkan di tempat yang disesuaikan. Nah, ini ada dua pilihan untuk memasukkan gambar di sini. Bapak dan Ibu bisa langsung mengambil gambar dari kameranya langsung atau mengambil dari galeri. Jadi, gambarnya sudah di-download terlebih dahulu dan disimpan di galeri. Kita klik misalnya ambil dari galeri, kemudian kita pilih galeri. Nah, di sini misalnya seperti ini. Pilih yang unduhan. Nah, maka akan tampil seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini dalam satu proyek ini ada 3D, ada teks, kemudian sudah ada gambar di sini. Nah, ketika kita klik gambarnya sama Bapak dan Ibu akan ada garis kuning dan 3 icon di dalamnya. Ini juga sama fungsinya untuk merubah ukuran, ini untuk membawa ke atas ke bawah, dan juga ini untuk merotasi. Di sini juga bisa diganti gambarnya kalau misalnya ternyata tidak sesuai, kemudian bisa di multi select, mirroring, kemudian di duplicate atau dihapus. Nah, kita coba rubah dulu ukurannya, misalnya kita perbesar seperti ini, dan kita geser. Nah, ini sama caranya ya, Bapak dan Ibu seperti tadi. Nah, seperti ini. Jadi, di dalam satu proyek ini sudah ada gambar 3D dan juga ada teks. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu apabila ingin menambahkan 3D atau misalkan teks? Ini boleh saja ya Bapak dan Ibu, jadi tidak terbatas hanya satu objek yang dimasukkan. Tetapi semakin banyak objek yang dimasukkan, nanti akan mempengaruhi loading awal Bapak dan Ibu ketika proyek ini dibuka.
Karena ketika membuka proyek itu, loadingnya satu per satu objeknya. Misalnya objek 3D ini dulu, kemudian loading lagi objek 3D yang lain kita masukkan, seperti itu. Jadi semakin banyak nanti akan mempengaruhi loadingnya ketika proyek kita dibuka. Soalnya saya contohkan, dimasukkan lagi objek 3D-nya ya, Bapak dan Ibu. Kita pilih alat laboratorium yang lain, misalnya saya di sini coba pilih mikroskop. Kemudian kita tempatkan di sini, seperti ini. Nah, ini karena tampilannya terbalik ya, Bapak dan Ibu, jadi ketika diklik, kita coba klik yang mirroring. Nah, kemudian ini kita klik yang tanda panah biru. Nah, maka tampilannya dia akan terbalik ke depan seperti ini. Nah, jadi misalnya Bapak dan Ibu yang guru sains, misalnya sudah terbiasa melakukan praktikum di laboratorium, misalnya karena keadaan seperti ini terkendala, jadi bisa praktikumnya melalui proyek AR ini ya, Bapak dan Ibu, ini sudah ada tentang alat laboratorium. Kemudian berikutnya di sini ada menu video. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan video. Nah, di sini ditempatkan di tempat yang ingin diletakkan, misalnya di sini. Nah, di sini Bapak dan Ibu, video ini hanya bisa dimasukkan dari YouTube ya, Bapak dan Ibu. Jadi misalnya Bapak dan Ibu punya video sendiri dari rekaman mengajar Bapak dan Ibu sendiri, ini caranya masukkan dulu videonya ke YouTube. Nah, jadi kita ambil dulu ya Bapak dan Ibu videonya dari YouTube. Saya akan contohkan, kita pergi dulu ke YouTube. Nah, pilih YouTube. Kemudian Bapak dan Ibu cari videonya. Ya, di sini. Misalnya pilih salah satu videonya. Jangan kendor, tetap jaga kebersihan. Bear Brand, rasakan kemuliaannya. Libibit PD, diskon hingga 960.000, ekstra cashback hingga 200.000. Libibit sekarang. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa mengambil linknya dari yang menu bagikan atau share. Nah, kemudian di sini ada pilihan salin link. Jadi ketik saja, klik yang salin link. Nah, maka linknya akan otomatis tersalin. Kita pergi lagi ke proyek assembler-nya. Di sini kita klik paste ya Bapak dan Ibu. Nah, maka akan langsung muncul seperti ini. Nah, di sini karena misalnya Bapak dan Ibu ingin ketika proyeknya tampil, itu videonya juga tampil. Jadi kita pilih yang autoplay video dan juga loop. Nah, kalau yang green screen ini nanti tampilannya ini jadi samar ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita tidak usah pilih yang green screen, kita pilih autoplay video dan loop saja. Nah, coba kita preview ini apakah sudah bisa. Nah, ini seharusnya ketika di preview, ini langsung, nah seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nah, ini jadi ketika kita preview, ini langsung muncul, videonya langsung tampil. Jadi ketika nanti anak itu membuka proyek Bapak dan Ibu, ini otomatis videonya akan tampil karena kita klik yang autoplay. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang alat-alat laboratorium dan simbol-simbol. Nah, seperti itu untuk video ya Bapak dan Ibu, kita klik stop dulu. Nah, jadi itu untuk video, coba kita tempatkan. Ini juga sama, ketika diklik ada 3 icon, kemudian kalau digeser kita tekan lama saja. Nah, seperti itu. Untuk memasukkan video ya Bapak dan Ibu. Mangga kalau ada pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu bisa disampaikan.
apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu terkait untuk bagaimana tadi caranya memasukkan 3D, kemudian teks, gambar, dan juga video? Silakan Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan atau kendala, silakan boleh disampaikan ya Bapak dan Ibu, karena akan saya bantu permasalahannya. Ya, boleh Bapak Marcel. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Terima kasih atas penjelasannya. Saya melihat tadi yang contoh yang Ibu Dewi buatkan ini. Apakah dalam katakanlah satu file ini ya, ini bisa kita kombinasikan, misalnya video, kemudian tadi image, kemudian teks, dan juga objek itu. Bagaimana nanti keluaran dari ini? Apakah nanti tertendes file-filenya ini atau bagaimana susunannya dalam situ? Tampilannya gitulah, Ibu Dewi. Ya, Terima baik. kasih. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Nah, ini untuk susunannya Bapak dan Ibu ini bisa atur di sini ya Bapak dan Ibu di marker areanya. Misalnya kita geser-geser, ditempatkan di sini misalnya ini agak menutupi, kita taruh ke bawah, ke lebih belakang misalnya. Kemudian ini untuk objek 3D-nya kita taruh agak ke depan, misalnya seperti ini. Nah, untuk melihat proyek yang sedang kita buat, Bapak dan Ibu bisa klik yang menu preview ini. Ada icon play ya, Bapak dan Ibu. Silahkan diklik. Oh, iya. Ya, jadi bisa view in 3D atau view in AR. Kita coba dulu ya, Bapak dan Ibu, view in 3D untuk melihat proyek kita. Nah, ini. Jadi ini tampilan 3D-nya ya, Bapak dan Ibu, seperti ini. Nah, jadi dari pertanyaan Bapak Marcel tadi, untuk melihatnya bisa dari menu view ini ya, Pak. Nah, ini videonya langsung tampil ya, Bapak dan Ibu, karena Langsung tadi play, kita ya. pilih yang autoplay. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana Bapak? Ya, pas. Ya, Jadi dia tampilannya seperti itu ya, otomatis ya. iya, Berarti jadi kita otomatis anggap saja Bapak. menjelaskan satu objek begitu ya. Iya, jadi untuk di editor di Assembler Edu ini baru bisa dalam satu layar ini, Bapak. Jadi untuk penempatannya sama seperti yang kita kerjakan di marker area ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa menempatkannya dari marker area ini disesuaikan di sini, misalnya digeser ataupun misalnya penempatannya itu diaturnya dari sini. Nah, nanti ketika kita belajar yang editor Assembler Studio, itu akan ada penambahan tampilan Bapak dan Ibu. Jadi, kalau yang editor sekarang itu hanya baru bisa satu layar, nah kalau yang nanti di Assembler Studio akan kami pandu Bapak dan Ibu dalam tampilan slide. Jadi nanti seperti ada alur ceritanya, atau misalnya seperti PPT, seperti itu Bapak. Jadi, ya, jadi ini kalau yang di sini kita hanya dalam satu layar seperti itu. Jadi diaturnya dari tampilan marker area ini ya, Bapak dan Ibu. Nah, saya lanjutkan ya, Bapak dan Ibu. Kita tambahkan anotasi di sini. Klik dulu icon tanda plusnya. Kemudian klik note. Nah, kemudian tempatkan di mana yang ingin diberikan penjelasan. Misalnya di sini. Saya akan tempatkan anotasi. Nah, ini. Nah, untuk anotasi ini jadi fungsinya untuk menjelaskan bagian yang perlu ada penjelasannya. Misalnya ini menunjukkan bagian apa misalnya. Ini Bapak dan Ibu bisa ketikkan deskripsinya di note content. Ini misalnya saya ketikkan ini adalah lensa okuler misalnya. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Jadi otomatis tampil di anotasinya. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa mengganti angka dengan huruf. Jadi misalnya saya tidak ingin anotasinya ini angka. Saya ingin huruf. Ini bisa ya Bapak dan Ibu dengan menggantinya di bagian label. Nah, ini kita hapus dulu angka satunya, kemudian pilih huruf A besar misalnya. Atau ingin A kecil juga boleh. Kemudian klik OK. Nah, bedanya dengan yang teks, ini kan tadi warnanya kita bisa pilih dari degradasi warna yang ada di situ. Kalau yang ini, anotasi ini hanya bisa milih dari
color yang disediakan ya Bapak dan Ibu. Jadi ada 6 pilihan warna untuk anotasinya. Silakan bisa pilih salah satu. Misalnya saya ingin memilih warna merah ya. Jadi kita klik warna merah seperti ini. Nah, itu untuk anotasi. Nah, ketika kita klik anotasinya di sini, nah sama ya Bapak dan Ibu akan ada garis kuning dan 3 icon di dalamnya, serta ada menu-menu multi select, mirroring, kemudian ini ada duplicate dan juga hapus, serta bisa diedit Ya, anotasinya. Nah, tetapi bedanya Bapak dan gimana? Ibu, kalau yang tadi itu 3D object, kemudian teks, Sudah. gambar, dan video, ini bisa dirubah ukurannya. Saya masih ini. Tapi kalau yang anotasi, walaupun disediakan menu yang untuk merubah ukuran, tapi tidak bisa dirubah Bapak dan Ibu ini ukurannya. Kita coba ya. Misalnya saya ingin perbesar. Nah, akan kembali seperti Apa? ukuran semula. Kita ingin Ya, perkecil. apa? Nah, maka akan Apa, kembali halo? seperti semula ya Bapak dan Ibu. Ah, Nah, jadi kalau anotasi ini sudah ukurannya seperti ini, tidak bisa diperkecil atau diperbesar. Nah, yang harus diperhatikan Bapak dan Ibu, biasanya yang sering terjadi itu penempatannya kita lihat dari depan, ini pas ya Bapak dan Ibu, pas di bagiannya. Tapi ternyata ketika kita lihat dari samping, seperti ini, nah, ini kebetulan pas ya Bapak dan Ibu. Misalnya ini ada yang penempatannya itu masih ngambang. Jadi usahakan ketika menempatkan anotasi, itu Bapak dan Ibu tidak hanya dilihat dari depan, tetapi lihat juga dari bagian samping, kemudian samping sebelahnya. Nah, untuk memastikan anotasi yang ditempatkan ini pas. Nah, karena tidak jarang Bapak dan Ibu itu yang mempraktikkan penempatan anotasinya ini masih mengambang, jadi belum pas seperti itu. Jadi kita bisa geser-geser ya Bapak dan Ibu ini anotasinya supaya pas. Jadi kita lihat dari depan, pas. Kita lihat dari samping, nah ternyata seperti ini Bapak dan Ibu masih mengambang. Kita geser, tekan, geser. Nah seperti ini. Coba kita lihat lagi dari depan. Dari atas misalnya, sudah. Dari bawah, kita lihat dari bawah, sudah pas juga. Dari samping kiri, nah masih ngambang ya Bapak dan Ibu, ini kita geser lagi sampai dia pas. Nah, seperti itu untuk penempatan anotasi ya Bapak dan Ibu. Ini bisa kita tambahkan anotasinya. Kita klik lagi, kemudian klik note, kemudian kita tempatkan. Misalnya saya tempatkan di sini. Nah, kita tuliskan keterangannya di note kontennya. Misalnya ini labu Erlen Meyer. Klik OK. Kita ganti labelnya, karena tadi A, sekarang kita ganti jadi B. Kemudian klik OK. Kemudian disamakan warnanya merah. Ini. Kita lihat lagi ya Bapak dan Ibu dari samping kanan. Nah, ini sudah pas. Dari atas sudah pas juga. Dari samping kiri sudah pas. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi dalam satu proyek ini bisa dimasukkan objek 3D, teks, kemudian gambar, video, dan juga anotasi. Sampai di sini Bapak dan Ibu silahkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Halo Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ya, Ibu. kalau kita ingin menambahkan objek, tapi objeknya itu tidak ada yang di aplikasinya, apakah bisa nggak dari kita ngedownload dari luar? Misalkan saya ingin gambar sel, tapi selnya itu yang saya maksud misalkan sel tumbuhan itu tidak ada di sini tuh, adanya sel hewan. Nah, bisa kita ngambil dari luar nggak untuk dimasukkan ke sini? Itu Bu. Oh, Ada lagi Ibu pertanyaannya? sudah itu aja, jadi Ya. masukin
dari luar yang ada ini. Iya, baik. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya Bapak dan Ibu. Benar, karena misalnya kita di sini tadi klik ya, kemudian klik 3D object, ternyata misalnya bahan 3D yang kita inginkan itu belum ada nih dari yang sudah disediakan dari tim Assembler Edu. Nah, benar tadi kata Ibu Tati, bagaimana kalau misalnya ingin menambahkan objek yang tidak ada di sini? Nah, ini ya Bapak dan Ibu, ini ada icon di sebelah icon jam, ini ada icon biru seperti ini. Ini adalah simbol icon Assembler Studio. Nah, ini kita klik misalnya. Nah, ini Assembler Studio ini adalah objek-objek yang pernah saya masukkan di luar dari yang disediakan, Bapak dan Ibu. Jadi ini ada yang saya buat sendiri, ada yang mengambil dari web. Nah, nanti akan kami pandu Bapak dan Ibu bagaimana memasukkan objek 3D di luar dari yang sudah disediakan, baik dari web atau yang dari buatan kita sendiri, itu memasukkannya menggunakan aplikasi Assembler Studio ya Bapak dan Ibu. Jadi editor yang ada di laptop untuk pertemuan minggu depan. Seperti itu Ibu Tati. Jadi untuk di editor Assembler Edu ini belum bisa untuk memasukkan dari luar, kecuali tadi sudah dimasukkan dari Assembler Studio-nya. Seperti itu, Ibu. Jadi ada aplikasi lagi editornya, Bu, namanya Assembler Studio. Akan kami pandu di pertemuan minggu depan ya, Ibu ya. Siap-siap, hatur nuhun. Ya, sami-sami, Ibu. Ini ada pertanyaan dari Bapak Umbu. Ya, nanti Bapak bisa melihat lagi dari rekamannya ya Pak, ada dari awal hingga akhir. Nah ini Bapak dan Ibu saya lanjutkan ya. Ini kita sudah buat nih seperti ini. Bagaimana ketika ingin menampilkan, kita pastikan bahwa yang kita buat ini penempatannya sudah benar atau belum. Jadi kita preview dulu, klik menu preview yang ada di kanan atas ini. Kemudian Bapak dan Ibu bisa view in 3D terlebih dahulu ya. Nah, ini ketika view in 3D, ini bisa dilihat. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini tampilan dalam 3D-nya ya. Ini sudah otomatis terplay jadi videonya. Selamat pagi anak-anak. Nah, Bapak dan Ibu, seperti yang sudah pernah saya tampilkan di pertemuan minggu lalu, ini jadi tampilan 3D dari proyek kita juga bisa direkam, Bapak dan Ibu. Ini ada icon kamera dan juga ada icon video ya di sini ketika kita menampilkan dalam 3D. Ini ketika kita ingin mengambil gambar, kita klik yang icon kameranya. Kita klik. Nah, maka terambil gambarnya. Kita download dan kita bagikan. Jadi sama seperti kita menampilkan materi-materi yang ada di bagian menu topik. Jadi dari proyek kita sendiri pun bisa diambil gambar dan bisa di-sharingkan ke sosial media ataupun email, bahkan Google Classroom di sini sudah disediakan. Nah, selain itu, Bapak dan Ibu juga bisa merekam dari tampilan 3D-nya. Kita lihat lagi view in 3D. Nah, ini kita rekam ya Bapak dan Ibu. Kalau ingin menambahkan suara juga ini mikrofonnya sama bisa dibuka. Nah, Bapak dan Ibu juga mungkin sudah ya untuk pertemuan minggu lalu mencoba merekam walaupun ada yang bisa terdengar dan tidak. Ini kita klik yang icon videonya, kemudian klik lagi. Mohon maaf. Kita ulangi. Nah, ini direkam. Jadi bisa sambil ditambahkan suara seperti yang pernah Bapak Ibu lakukan di pertemuan pertama ya untuk tugasnya. Syaratnya tadi mikrofonnya dibuka terlebih dahulu. Ini kita coba stop. Dan juga bisa langsung di-sharingkan ke sosial media.
Nah, ketika kita klik stop dan juga sudah terambil gambarnya, itu sudah otomatis ada di handphone kita ya, Bapak dan Ibu, ada di galeri handphone kita. Coba kita cek, kita pergi ke galeri. Nah, ini ada di yang assembler. Nah, ini tadi gambarnya yang saya ambil. Jadi sudah otomatis ya Bapak dan Ibu tersimpan di galerinya. Nah, ini videonya. Nah, kemudian bagaimana Bapak dan Ibu ketika ingin menampilkan dalam bentuk AR? Sama ya caranya ketika menampilkan proyek dari menu topik, jadi kita klik yang icon yang ada di sebelahnya. Kemudian kita klik OK. Nah, kita arahkan sampai dia muncul warna kuning ya, Bapak dan Ibu, lingkaran kuning. Mohon maaf sebentar. Oke, saya lanjutkan dulu. Karena waktunya sudah 4:30. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu ini bisa langsung men-share-kan proyeknya. Ini kita klik share. Oh, ini kita save dulu. Ya, jangan lupa Bapak dan Ibu proyeknya untuk di-save terlebih dahulu agar tidak hilang. Jadi kita klik menu save tadi yang ada di menu 3 garis yang ada di kiri atas. Ya, silakan Bapak dan Ibu sambil menunggu, barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari pembuatan proyek di Assembler Edu ini. Silakan Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan. Ya, silakan Bapak dan Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan atau misalnya dalam pembuatannya mengalami kendala, boleh disampaikan. Karena setelah ini Bapak dan Ibu ada tugas untuk membuat proyek dan juga membuat custom marker untuk lebih melatih Bapak dan Ibu memperlancar dalam pembuatan proyeknya. Ya, pertanyaannya dari Bapak Umbu, proses saving lama begini apa karena file proyeknya besar? Nah, ini karena memori di handphonenya Bapak. Jadi, ini kebetulan memori handphone saya ini sedang penuh, jadi kapasitasnya sedang tidak banyak. Nah, maka tadi ketika savingnya itu lama.
Jadi kita dalam pembuatan proyek AR ini juga harus diperhatikan kapasitas memori yang ada di handphone kita, karena itu bisa mempengaruhi dalam proses saving atau misalnya juga ketika loading ya Bapak dan Ibu, itu sangat berpengaruh. Jadi diusahakan minimal ada 600 MB yang tersedia di memori Bapak dan Ibu. Di sini ada pertanyaan lagi dari Bapak Marcel, mengalami kendala tugas minggu lalu karena ketika buka aplikasi langsung tutup. Ya, banyak Bapak dan Ibu juga yang mengalami kendala seperti ini, itu karena handphonenya Pak, karena spesifikasi handphonenya, juga karena tadi kapasitas memorinya. Nah, itu analisa dari tim kami, dari peserta-peserta yang mengalami masalah yang sama dengan Bapak Marcel. Ya, betul Kemudian, Ibu Dewi. ya, Susah sih. ya, Solusinya bagaimana? ya, jadi ini Pak, sudah dicoba untuk lebih mengosongkan memori handphonenya, Pak? Saya kemarin sudah pernah jadi, habis itu setelah jadi saya karena mau coba kurang bagus, saya mau coba lagi berikut tidak jadi lagi, saya juga bingung. Makanya belum Ya. sempat kirim tugas. Iya, tidak apa-apa Bapak, nanti akan kami bantu ya Pak, saya sampaikan dulu ke tim kami, nanti akan saya bantu Bapak, nanti dihubungi lewat WA ya Pak. Baik, baik. Terima Ya. kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama. Ini Bu Susan, insert gambar. Ya, baik Ibu untuk insert gambar, ya sebentar. Ini saya coba tampilkan lagi ya Bapak dan Ibu, untuk men-share proyek yang sudah kita buat. Nah, ini kita coba tampilkan tadi yang saya buat ini sudah tersave atau belum. Nah, jadi ini seperti yang saya bicarakan di awal ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu membuat misalnya seperti saya tadi itu sudah hampir selesai pembuatannya tetapi tidak berhasil untuk men-save, maka filenya akan hilang seperti ini Bapak dan Ibu. Walaupun misalnya di sini di yang tampilan proyek itu ada nama proyeknya, alat laboratorium misalnya seperti tadi. Tapi ketika kita buka, ini kosong. Nah, itu jangan sampai kasusnya seperti yang saya tampilkan ini ya, Bapak dan Ibu. Jadi, soalnya Bapak dan Ibu ini sudah capek-capek buat, tetapi nggak tersave. Nah, ini akan hilang seperti ini, Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan dari Ibu Jazila, sebaiknya harus pakai HP atau laptop untuk prakteknya agar Zoom juga jalan. Nah, untuk yang sekarang ini kita buatnya dari handphone, Ibu. Jadi di aplikasi Assembler Edu yang ada di handphone. Jadi Ibu bisa membukanya dari handphone. Sebentar ya, Bapak dan Ibu, ini saya coba buka yang lain untuk mencontohkan bagaimana caranya men-sharingkan dan juga membuat custom marker. Ya, ada pertanyaan dari Ibu Tati, ini pada saat rekam video dan suara, ternyata pas sudah di-download dan diputar kembali, suaranya sangat kecil, hampir tidak terdengar, padahal saat merekam sudah kencang suaranya. Ya, mungkin di sini Bapak dan Ibu ketika merekam, itu harus di dekat speaker yang ada di handphonenya Bapak dan Ibu. Jadi walaupun sudah kencang tapi tidak di dekat speakernya, itu seperti tadi nanti tampilnya suaranya kecil. Jadi kita merekamnya itu
harus pas di apa namanya mikrofon atau speaker dari handphonenya, didekatkan supaya nanti suaranya terdengar jelas seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini misalnya ini proyek yang saya buat, yang lainnya saya contohkan untuk menampilkan atau men-sharingkan ya Bapak dan Ibu. Kita klik yang icon sharing atau download di sini. Nah, ini kita save lagi sebentar. Ini sepertinya ada error. Ibu Dewi dari tadi masih saving terus sama seperti itu. Iya, Bapak, ini sepertinya ada error dari sistemnya. Sebentar, Bapak dan Ibu, saya tanyakan dulu ke sistemnya. Kalau pada saat pengerjaan di tengah tadi kita simpan berarti bisa ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sambil menunggu tampilan saya ini bisa berfungsi kembali. Ini ada form absensi. Bapak dan Ibu bisa isi. Ini akan saya bagikan di kolom chatnya ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu silahkan isi terlebih dahulu untuk presensinya sambil menunggu sebentar.
Halo, Iya, halo Bapak. suaranya hilang ya, Bu? Ya, bagaimana Bapak? Enggak, suaranya saya nggak dengar suara lagi, Oke, saya cek. Ya. Apakah suara saya terdengar, Bapak? Sekarang terdengar, Bu. Tadi Oh iya, enggak. tadi memang sedang di mute, Pak. Ini saya sedang Oh, mencoba siap, membukanya. siap. Ya, Ya. sebentar ya, Bapak dan Ibu. Ini saya coba buka lagi. Nah, saya lanjutkan lagi ya, Bapak dan Ibu. Ini saya coba sharekan lagi. Nah, ini jadi saya lanjutkan terlebih dahulu ya, Bapak dan Ibu. Ini kita coba preview dulu. Ini dalam tampilan 3D-nya. Seperti ini misalnya. Nah, coba kita, ini nanti akan tersave lagi. Saving lagi ya, Bapak dan Ibu. Sebentar. Ya, silakan Bapak dan Ibu dipastikan presensinya sudah terisi semua karena akan kita rekap ya Bapak dan Ibu untuk kehadirannya. Jadi dipastikan diisi terlebih dahulu presensinya sambil saya tampilkan ya Bapak dan Ibu ini. Ya, terima kasih Ibu. Nah, kita akan lanjut terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu, bagaimana caranya membuat custom marker dari proyek ini. Misalnya tadi dari salah satu proyek yang sudah kita buat, ini kita bisa mendownload marker QR-nya dan juga membuat sendiri markernya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi Bapak dan Ibu bisa siapkan gambar untuk markernya, karena nanti markernya itu bisa di-scan dari gambar tersebut. Ini misalnya saya contohkan untuk membuat markernya. Ini Bapak dan Ibu klik menu kamu.
Kemudian Bapak dan Ibu di sini ada 3 menu utama. Di sini ada proyek, kemudian marker custom dan juga teman. Nah, Bapak dan Ibu untuk membuat custom marker ini klik yang menu marker custom. Nah, ini. Di sini bisa terlihat jatah kita menggunakan marker custom itu hanya 1 ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini 0/1 telah digunakan. Jadi di sini belum pernah membuat marker custom, tetapi jatah maksimalnya ini hanya 1. Ini bagaimana kalau ingin menambah lagi marker custom-nya lebih dari 1? Bapak dan Ibu bisa mengupgrade marker custom ini. Nanti ketika sudah di-upgrade, di sana ada pilihan berapa yang diinginkan. Di sini ada 1, kemudian bisa 12, nanti Bapak dan Ibu bisa upgrade sendiri untuk jumlah marker custom-nya. Di sini ketika Bapak dan Ibu sudah klik menu marker custom, kemudian di sini klik tambahkan. Oh, mohon maaf. Nah, tadi yang untuk tambahkan ini adalah untuk menambahkan jumlah marker custom ya Bapak dan Ibu. Ini jadi bisa menambahkan 1, 5, 10, atau juga ada bundle package, yaitu individual plan 1 month. Ini ada pilihannya. Kalau untuk menambah jumlah marker custom. Kemudian di sini Bapak dan Ibu klik icon tanda plus. Nah, sudah tampil ya Bapak dan Ibu seperti ini. Ketika diklik tanda plus tadi, ini pilih proyeknya yang ingin ingin dibuatkan custom markernya. Kita pilih terlebih dahulu. Yang mana misalnya saya ingin contohkan tentang alat musik tradisional ini. Kemudian Bapak dan Ibu cari berkas gambarnya yang ingin nanti di-scan, yang ingin dijadikan marker custom tersebut. Ini kita pilih dari file yang ada di galeri ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya coba download dulu gambarnya. Tentang alat musik tradisional. Jadi dari custom marker tersebut, Bapak dan Ibu bisa nantinya membuat dalam bentuk buku, kemudian nanti siswanya tinggal men-scan dari gambar-gambar tersebut. Ini saya cari dulu gambar alat musik tradisionalnya. Misalnya saya pilih angklung. Kita klik ya Bapak dan Ibu gambarnya, kemudian kita download. Download terlebih dahulu. Nah, kita lanjutkan lagi. Cari berkas. Pilih dari dokumen. Nah, kemudian ini ya Bapak dan Ibu yang tadi sudah kita download. Nah, seperti ini. Ini sudah tampil ya Bapak dan Ibu gambarnya di sini. Kemudian ini klik unggah. Nah, ini uploading file. Please try again. Ini kita coba sampai unggahnya ini berhasil ya Bapak dan Ibu. Kita coba lagi. Nah, jadi dari pembuatan custom marker ini, nanti siswanya men-scan dari gambar yang sudah dimasukkan ini ya, Bapak dan Ibu. Jadi caranya nanti siswa men-scan dari menu scan ini. Nah, misalnya kita klik scan. Nah, ini kita klik OK. Nah, misalnya di sini ditempatkan gambar yang tadi ya, Bapak dan Ibu, di keyboard ini. Kemudian nanti siswa itu men-scan dari gambarnya,
dan langsung muncul proyek yang ditampilkan dari scan tersebut. Nah, biasanya kan kita downloadnya itu dalam bentuk QR marker, tetapi tadi kita coba membuat dalam bentuk marker custom ya, Bapak dan Ibu. Nah, itu tadi bagaimana pembuatan proyek di Assembler Edu ini dan juga cara pembuatan marker custom. Sampai di sini Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silakan Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan? Nah, ini saya bagikan terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu untuk link tugasnya. Jadi di sini Bapak dan Ibu sambil mempersiapkan untuk mengerjakan tugasnya. Saya bagikan terlebih dahulu file untuk tugasnya. Nah, ini ya Bapak dan Ibu, untuk link tugasnya sudah saya bagikan ke kolom chat. Jadi di penugasan 2 program TOT IGNTT ini, Bapak dan Ibu diharapkan membuat proyek di editor Assembler Edu seperti yang sudah saya contohkan tadi. Jadi membuatnya masih di aplikasi Assembler Edu yang di handphone ya Bapak dan Ibu. Dan juga mengumpulkan markernya. Ini boleh dalam bentuk QR marker ataupun bentuk custom marker seperti itu. Nanti Bapak dan Ibu add file di sini seperti tugas pertama dan juga untuk link proyek AR-nya. Ini sama seperti penugasan yang pertama ya Bapak dan Ibu, jangka waktunya sampai di pertemuan terakhir. Jadi apabila Bapak dan Ibu penugasan 1 misalnya belum selesai, itu masih ada waktu sampai di pertemuan terakhir, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, mangga Ibu, silakan. Linknya tidak bisa dibuka. Oh, baik, sebentar Ibu akan saya bagikan lagi. Link yang untuk tugas atau presensi, Ibu Citra? Link tugas ya. Baik, Ibu akan saya bagikan lagi linknya. Ya, tugasnya akan di-share juga di WA Ibu. Sama dengan ini apa namanya? File recording untuk kegiatan hari ini. Silakan Bapak dan Ibu dicoba terlebih dahulu link yang barusan saya kirim ke kolom chatnya apakah bisa terbuka atau masih tidak bisa. Sudah bisa, ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, silakan Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan terkait pembuatan proyek di Assembler Edu dan juga untuk custom markernya? Atau apakah ada kendala selain tadi ketika membukanya itu langsung nutup atau misalnya tadi
loadingnya lama ya Bapak dan Ibu, atau ketika savingnya itu lama, silakan bisa disampaikan Bapak dan Ibu, nanti akan saya sampaikan ke tim untuk diperbaiki. Halo, Bu. Ya, bagaimana Bapak Muhammad Kasim? Eh, ada nggak link untuk kita bisa download gambar 3D gitu? Maksudnya 3D dari luar yang disediakan, Ah, seperti itu Ya, Bapak? ya benar, Bu. Ya, ada Bapak, tapi bukan hari ini kita sampaikannya, nanti di pertemuan yang Assembler Studio. Jadi supaya Bapak dan Ibu fokus dulu ke yang editor di Assembler Edu ini. Seperti itu. Di kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Tati, link proyek AR itu diambil dari mana? Ini mohon maaf Ibu bisa disampaikan ulang, maksudnya proyek AR yang kita buat sendiri atau yang ada di bagian topik Ibu? Yang untuk di penugasan, Bu. Yang di penugasan yang Google Form itu kan ada masukan link proyek AR. Nah, berarti kita ngambilnya dari mana, Bu? Oh iya, jadi Bapak dan Ibu sama seperti tugas yang pertama, itu proyek KR-nya disimpan dulu di Google Drive. Nah, dari Google Drive itu baru diambil linknya, Bu. Seperti itu. Oh, maksudnya di-drive-kan dulu. Ya. Iya. Oh, ya. Ya. Nah, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya. Halo, Bu. Kalau Ya. kalau untuk yang versi gratisan ini berapa proyek yang bisa kita gunakan? Tidak terbatas Bapak untuk pembuatan proyeknya, tetapi dilihatnya itu dari kapasitas memori, Pak. Jadi tergantung dari kapasitas memorinya. Jadi misalnya Bapak ingin membuat 10 proyek, selama di memorinya itu masih ada, berarti masih bisa. Tetapi ketika misalnya ingin menambahkan proyek lagi, tetapi kapasitas memorinya sudah tidak cukup, maksudnya kapasitas memori Assembler Edu-nya ya Pak, seperti itu. Jadi tergantung kapasitas memori aplikasi dari Assembler Edu-nya, seperti itu Pak. Oh, berarti kita dapat berapa giga, Bu? Ini bisa dicek di bagian sini Pak, ini akan saya contohkan untuk melihat keberadaan akun kita ya Bapak dan Ibu. Nah ini di bagian menu kamu Bapak dan Ibu, ini ada informasi keberadaan kita ini ada di mana. Ini misalnya saya ini ada di individual plan. Misalnya ini kita klik yang kelola langganan. Nah ini infonya ada di bagian yang tadi ya Pak, di bagian menu kamu, kemudian ini di keberadaan kita, kemudian klik kelola langganan. Di sini ada informasi grafik marker customnya, kita punya jatah berapa, di sini saya punya 1, kemudian ini kapasitas memorinya 200 MB, dan sudah digunakan 58 MB. Nah, silakan Bapak bisa cek di menu kamu tadi ya Pak, di yang bagian kelola langganan. Seperti itu. Ya Bu, saya izin Bu. Ya? Saya sudah di kamu, langsung saya praktekkan tadi. Iya Pak. Saya cek di menu kamu, kemudian muncul di sini, kamu berada di free plan. Kemudian di situ disuruh upgrade, Bu. Di situ, kalau di Ibu punya Ibu kan kelola langganan. Iya. Saya yang di gratisan ini disuruh upgrade. Iya, jadi nanti akun Bapak dan Ibu itu akan kami upgrade apabila Bapak dan Ibu dinyatakan lulus di TOT ini. Jadi selama masih dalam pelatihan ini, Bapak dan Ibu silakan coba-coba saja buat proyeknya. Nanti bisa diamati sendiri
berapakah proyek yang bisa kita buat seperti itu, Pak. Jadi nanti akan kami upgrade akun Bapak dan Ibu seperti yang saya ini di individual plan ketika Bapak dan Ibu dinyatakan lulus di TOT ini, seperti itu. Baik. Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Umbu. Sepertinya pas Bu Dewi bahas custom marker itu belum tuntas karena proses loading. Ya, benar Pak. Ini akan dilanjutkan untuk yang marker custom tadi ya, Bapak dan Ibu. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan? Nah, ini akan saya contohkan lagi ya Bapak dan Ibu untuk custom marker karena tadi ada kendala koneksi. Ya, jadi untuk pertemuan sekarang Bapak dan Ibu fokus untuk pembuatan proyeknya ya Bapak dan Ibu dan juga sampai ke custom marker. Halo? Ya, Ya, halo Mbak Nadia, silahkan. sebentar. Upload ya? Ya, untuk custom marker ini akan dibantu oleh Ibu Nadia ya, Bapak dan Ibu. Karena di tempat saya jaringannya sedang tidak bagus. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Oke. Sebentar. Tinggal upload kan ya? Masih di mute, Dewi. Ya, tinggal yang unggah, Tinggal. Ibu Nadia. Oke, sebentar. Oke. Unggah marker ya? Ya, Oke, Nadia Hmm? bisa? Kalau enggak dari saya aja. Konekin ke internet ke ininya mirroringnya lama. Ya boleh Pak Deddy aja. Oke, dari saya aja ya. Bentar. Saya izin share screen. Terlihat? Sudah terlihat tampilannya? sudah Pak Deden. Bapak dan Ibu bagaimana? Apakah yang ditampilkan Pak Deden sudah terlihat? Sudah. Sudah. Ya, Ya. baik. Mbak. Ya. Sudah Pak Deden. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini itu kan di menu You ya atau menu kamu. Itu di sini ada creation, itu adalah project-project Bapak Ibu dan di sini ada custom marker. Nah, di custom marker ini boleh diklik. Nah, nanti di sini ini contohnya saya sudah ada membuat buku. Jadi ketika gambar ini di-scan itu akan muncul 3D-nya. Nah, di sini itu ada tanda plus di pojok kanan bawah. Silakan diklik. Nah, yang pertama itu adalah select project-nya dulu. Select project-nya. Nah, project-nya yang mana? Misalnya ini komponen komputer.
Nah, setelah itu di sini adalah kita browse, jadi gambar apa yang akan dimasukkan ke sini. Nah, untuk Bapak Ibu nanti ini adalah custom marker ini untuk apa namanya akses yang premium ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti klik browse. Nah, nanti ini diambil dari kamera. Misalnya saya ngambil dari kamera atau bisa dari galeri. Misalnya dari galeri itu ngambil gambar. Nah, misalnya gambar ini. Nah, jadi ketika gambar ini di-scan maka akan keluar komponen komputer yang tadi. Nah, mungkin tidak relate ya gambarnya ya. Nah, mungkin nanti dicari yang gambarnya ini harusnya gambar komputer gitu ya. Nah, ini langsung klik upload. Nah, klik upload, ini proses uploading. Nah, ini sudah selesai. Ini bisa langsung di-share markernya. Nanti ketika di-scan itu akan muncul gambar yang tadi ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti itu mungkin Bapak Ibu. Nah, sekali lagi ini nanti akan muncul di sini. Nah, ini markernya sudah ada kan? Di sini menambah gitu ya. Nah, ini marker ini ketika di-scan yang gambar tadi maka akan keluar project-nya. Itu saja mungkin Mbak Dewi. Ya, terima kasih Pak Deden. Punten, tadi juga saya terkendala untuk sharing Pak dan download QR markernya tadi belum sempat. Oh, oke, siap, boleh. Ya. Oke, saya tampilkan di creation. Nah, Bapak Ibu, contoh misalnya yang ini ya, yang komponen komputer ini kebetulan yang sudah ada QR markernya, custom markernya. Jadi nanti tampilannya akan berbeda ya, Bapak Ibu. Itu tampilannya di bawahnya akan seperti kayak ada alasnya ya. Nah, nanti di sini ini. Nah, ini itu kita publish. Nah, ini project-nya misalnya sudah beres ya Bapak Ibu. Nah, di sini klik yang publish. Nah, ketika sudah beres, yang share link sama QR marker itu tidak akan aktif ya. Ini karena saya sudah publish sebelumnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu itu nah biar sama, mohon maaf biar sama. Saya buat project saja. Buat project sedikit satu objek saja ya karena untuk share QR marker. Nah, ini Bapak Ibu, saya untuk nge-publish saja, masukkan objek aja satu, misalnya hewan. Nah, ini saya publish. Nah, seperti ini, kalau misalnya project-nya belum dipublish, maka share link sama share QR marker itu tidak akan aktif, gitu. Jadi Bapak Ibu nanti publish dulu ke sini, klik publish. Nah, ini deskripsinya, misalnya di sini, saya ganti name project-nya, beruang, description-nya. Nah, ini pindah public. Terus topiknya misalnya ke biologi. Bahasanya juga bisa dipilih saja. Nah, ketika ini dipublish, nah, ini sudah beres publish-nya, project. Nah, maka share link sama QR marker itu akan aktif. Nah, klik share link itu nanti Bapak Ibu dapat share project-nya atau langsung share tampilan AR atau 3D-nya ini sudah ada link-linknya. Dan terakhir adalah share QR marker. Nah, ini share QR marker. Ini tinggal download. Bentar.
klik. Kita download. Oh, sebentar. Oke. Nah, nanti QR markernya itu akan nampil dan akan tersimpan di galeri handphone Bapak Ibu. Seperti itu, mungkin Mbak Dewi. Ya, baik. Terima kasih Pak Deden atas penjelasannya. Ya, seperti itu ya Bapak dan Ibu untuk men-share proyek yang sudah kita buat dan juga bagaimana caranya tadi membuat custom marker. Jadi ada dua pilihan marker ya Bapak dan Ibu, bisa dari QR marker, tadi bisa langsung kita download ketika di icon yang download. Kemudian juga bisa memasukkan sendiri gambarnya sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian dijadikan marker, yaitu custom marker, seperti yang sudah dicontohkan oleh Pak Deden tadi. Seperti itu Bapak dan Ibu, untuk pembuatan proyek di Assembler Edu ini sampai ke custom marker. Sampai di sini Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan Bapak dan Ibu, ketika ada kendala misalnya dalam pembuatannya seperti yang saya jelaskan tadi, boleh ditanyakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Untuk marker yang dikumpulkan berarti yang QR marker itu ya Bu, yang gambar yang di-download tadi yang terakhir. Ya, bagaimana Pak Deden? Apakah harus custom marker atau bisa QR marker? QR marker. Ya. Yang QR marker ya, Bapak Ibu. Ya. Yang gambar itu ya? Yang kayak barcode Ibu, yang QR marker. Yang barcode itu, yang barcode. Ya, betul. Ya, yang barcode. Yang langsung kita bisa download ya Bu, seperti yang sudah dicontohkan tadi. Ya, siap. Ya, nuhun. Ya, sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan? Ya, apabila tidak ada, ini tadi presensinya sudah saya sampaikan ya Bapak dan Ibu, dan juga untuk link tugasnya nanti akan kami kirimkan lagi link tugas dan penjelasannya di grup WA. Untuk pelatihan hari ini mengenai pembuatan proyek di Assembler Edu dan juga sampai ke pembuatan custom marker, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah bergabung pada pelatihan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pembelajaran Bapak dan Ibu di sekolah. Ya, ini ada pertanyaan sebelumnya, sebelum ditutup dari Pak Umbu. Bisa tidak kita pakai proyek yang lalu untuk membuat custom marker? Bisa, Bapak. Jadi tadi Bapak dan Ibu bisa pilih proyek mana yang ingin dibuat custom markernya, seperti itu. Ya, mungkin nanti ketika ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu bisa sampaikan di grup WA. Ini sebelum saya tutup, Bapak dan Ibu, saya izin untuk mendokumentasikan kegiatan pada hari ini. Silahkan Bapak dan Ibu yang hadir pada sore hari ini, saya izin untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu, karena akan diambil gambar. Ya, sudah terlihat Bapak Muhammad Kasim, Ibu Mutmainah, Ibu Tati, Ibu Susan, Ibu Erni. Silakan Bapak Umbu, Ibu Zazila. Ya, nanti kalau ada kendala bisa disampaikan di WA ya Bapak dan Ibu, misalnya ketika pembuatannya ada kendala itu bisa disampaikan. Ya, baik Bapak dan Ibu, akan saya ambil gambar terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ya, saya ulangi ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat dari IGI NTT yang sudah bergabung pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya sehat selalu dan dimudahkan dalam proses pembuatan proyeknya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mbak Dewi. Selamat Ya, sore. sama-sama. Pak Sama-sama Deden. Bapak dan Ibu, terima kasih.